Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami di mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penyusunan kisi-kisi soal. Di dalam penyusunan kisi-kisi soal meliputi yang pertama yakni pengertian kisi-kisi, yang kedua komponen kisi-kisi, yang ketiga cara menyusun kisi-kisi, dan yang keempat yakni contoh dari kisi-kisi. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Ana Leliana dengan nomor NIM 12210193021 dan yang kedua Nova Auliatul Azizah dengan nomor NIM 12210193063 dan yang ketiga yakni Heni Lestari dengan nomor NIM 12210193104 dan yang terakhir yakni Rizkia Meriko Satriawan dengan nomor NIM 12210193106. Pada pembahasan kali ini yang pertama yakni pengertian dari kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi, test blueprint atau table of specification merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan tes yang setepat-tepatnya, sehingga dapat menjadi petunjuk dalam menulis soal. Adapun wujudnya dapat berbentuk format atau metrik. Oleh sebab itu, kisi-kisi harus dibuat sebelum soal disusun. Komposisi soal ditentukan berdasarkan berbagai aspek atau variabel yang menurut pembuat soal perlu dipertimbangkan seperti 1. Pokok bahasan, 2. Waktu yang dialokasikan untuk setiap pokok bahasan dalam pembelajaran, 3. Tingkat kesulitan, 4. Taksonomi, 5. Bentuk soal, 6. Skor per item soal, 7. Jumlah skor maksimum ideal untuk setiap pembentuk soal dan keseluruhan tes. 8. Waktu pengerjaan soal per item dan keseluruhan tes. 9. Jumlah soal per jenis, bentuk, dan keseluruhan soal. Dan yang terakhir, teknik mengubah skor menjadi nilai atau momenten. Kisi-kisi mempunyai beberapa fungsi, antara lain yaitu 1. Panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Pedoman penulisan soal merupakan aspek terpenting ketika guru hendak memberikan soal kepada siswa. Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi guru dalam penulisan soal sehingga akan memudahkan dalam pembuatan soal. Penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. 2. Tes merupakan bahan evaluasi guru terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan. Guru dalam mengevaluasi peserta didik akan memberikan tes evaluasi yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan pencapaian evaluasi terhadap pembelajaran tertentu. Dalam pembuatan soal yang menggunakan kisi-kisi, penulis akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. 3. Penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Tes merupakan bahan evaluasi guru terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan. Guru dalam mengevaluasi peserta didik akan memberikan soal tes evaluasi yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan pencapaian evaluasi terhadap pembelajaran tertentu. 4. Penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya, segi cakupan materi yang ditanyakan. Penulisan kisi berfungsi untuk menyelaraskan perangkat soal sehingga hal ini akan mempermudah dalam proses evaluasi. Materi selanjutnya yaitu komponen kisi-kisi. Komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi disesuaikan dengan tujuan tes. Komponen kisi-kisi terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Komponen identitas diletakkan di atas komponen matriks. Komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi sangat ditentukan oleh tujuan tes yang hendak disusun. Komponen-komponen ini dapat dihimpun menjadi dua kelompok, yaitu kelompok identitas dan kelompok matrik. Komponen kisi-kisi memiliki matrik yang berjenjang berbentuk sederhana seperti tes formatif. Kisi-kisi memuat dua komponen, yaitu komponen pokok bahasan atau subpokok bahasan
dan komponen ranah kognitif, yakni aspek tingkah laku yang akan diukur dengan tes yang hendak disusun itu. Format kisi-kisi tidak ada yang baku, karena itu banyak model format yang dikembangkan para pakar evaluasi. Pada dasarnya, format kisi-kisi soal dapat dibagi menjadi dua komponen pokok, yaitu yang pertama komponen identitas. Komponen identitas ditulis di bagian atas matrik, sedangkan komponen matrik dibuat dalam bentuk kolom yang sesuai. Komponen jenis atau komponen program identitas sekolah, pelajaran meliputi jurusan atau tahun mata ajaran atau semester, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal keseluruhan, dan bentuk soal. Sedangkan komponen matrik terdiri atas kompetensi dasar, materi, jumlah soal, jenjang kemampuan, indikator, dan nomor urut soal. Komponen-komponen yang biasa digunakan dalam penyusunan kisi-kisi soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis sekolah atau jenjang sekolah seperti SMP atau SMA. Yang kedua, program atau jurusan atau rumpun seperti jurusan IPA, IPS, atau kejuruan. Selanjutnya, bidang studi atau mata pelajaran. Contohnya, bahasa Indonesia. Yang keempat, tahun ajaran. Contohnya, 2020 per 2021. Yang kelima, yaitu kurikulum yang diacu. Contohnya seperti kurikulum 2K13. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Biasanya contohnya seperti 2 kali 40 menit. Yang ketujuh, jumlah soal. Biasanya jumlah soal 45 atau 50 soal. Selanjutnya bentuk soal. Bentuk soal biasanya terdiri dari pilihan ganda atau isian. Selanjutnya penyusun. Penyusun ditulis nama penyusun kisi-kisi. Misalnya Anissa Sri SPD. Selanjutnya kompetensi dasar. Tulis kompetensi dasar atau KD sesuai dengan yang dimaksud dalam kisi-kisi. Selanjutnya materi. Tulis materi apa yang akan diuji dalam kisi-kisi. Misalnya teks berita. Selanjutnya indikator soal. Tulis indikator soal sesuai yang dimaksud dalam kisi-kisi. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara iklan dan slogan. Selanjutnya nomor urut soal. Tulis nomor urut soal sesuai dengan yang dimaksud dalam kisi-kisi. Misalnya nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Materi yang selanjutnya yaitu cara menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi soal merupakan bagian dari kerangka dasar yang digunakan untuk penyusunan soal dalam evaluasi pembelajaran. Untuk menyusun kisi-kisi yang baik, harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, representatif, yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum sebagai sampel perilaku yang akan dinilai. Syarat yang kedua, komponen-komponennya harus terurai atau terperinci jelas dan mudah dipahami. Syarat yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang telah ditetapkan. Berikut langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi. Langkah yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum yang masih berlaku. Langkah kedua yaitu memilih materi yang esensial. Dalam memilih materi yang esensial ini ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Kriteria yang pertama yaitu urgensi.
yakni merupakan materi penting yang harus dikuasai peserta didik. Kriteria yang kedua, kontinuitas, merupakan materi lanjutan atau pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari siswa sebelumnya. Kriteria yang ketiga yaitu relevansi. Relevansi merupakan materi yang berkesinambungan dan terpilih. Materi yang terpilih harus merupakan pokok bahasan yang berkaitan dan diperlukan untuk mempelajari bidang studi lain pada semua jenjang kelas. Kriteria yang keempat, memiliki keterkaitan. Materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dan langkah yang ketiga dalam menyusun kisi-kisi yaitu merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar. Kriteria perumusan indikator yakni yang pertama, memuat ciri-ciri KD yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Satu kata kerja operasional untuk soal uraian. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih. Yang keempat, dapat dibuat soal sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contoh bentuk kisi-kisi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah kami sampaikan terkait penyusunan kisi-kisi soal secara jelas. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga ilmu yang kita pelajari juga dapat memberikan hal-hal positif dan baik untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.